Mal maksud bil hadis. Apa maksudnya hadis? Fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Yang saya bikin pertanyaan karena orang memahami man qala, yang penting ngomong. Ini mungkin muncul pertanyaan di diri saya. Jadi apa maksudnya hadis? Fa innallaha harrama, Allah mengharamkan man qal, orang yang mengatakan kalimat la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah, dia ngomong itu mencari wajahnya Allah. Dia ngomong qala, apakah cukup dengan qala lalu dia masuk ke dalam surganya Allah? Allah haramkan dia neraka dengan kata-kata qala? Mahuwa, penjelasan ulama terkait dengan ini. Apakah cukup dengan kalimat mengucapkan itu lalu selesai perkaranya, dia masuk surga dan Allah haramkan dia ke neraka dengan syarat yang penting mencari wajahnya Allah? Mudah banget kalau gitu, mudah banget. La ilaha illallah, lah aku cari wajahnya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, aku mencari wajahnya Allah. Mudah banget, surga wis. Apakah begitu maksudnya hadis? Bukan berarti orang yang berzikir kepada Allah, membaca la ilaha illallah enggak dapat pahala. Dapat afdhalul dzikri, la, memang zikir yang paling afdhal la ilaha. Kita enggak bahas itu. Tapi yang kita bahas, seseorang yang mengucapkan kalimat ini dengan sekedar mengucapkan lalu dia mendapatkan surga dan pasti mendapatkan surga dan enggak mungkin masuk ke neraka, apakah itu maksudnya hadis? Ini pertanyaan kita. Nah, ulama memberikan penjelasan al-muradu bihi, yang dimaksudkan dengan kata-kata itu huwal qaulu, adalah ucapan dengannya wa ma'ahu tamamu syuruti la ilaha illallah, bersamanya juga harus disertai syarat la ilaha illallah. Syarat la ilaha illallah: 1. Ilmun, 2. Yakinun, ikhlasun, 3. Sidqun, 4. Mahabbah, 5. Inqiyad, 7. Qabul. Ada bait: ilmun, yakinun, wa ikhlasun, wa sidquka ma'a mahabbatin wa inqiyadin wal qabulu laha. Berarti kalau gitu, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah enggak pernah mengilmuinya, enggak pernah yakin, mana bisa, kok enak banget surga dan neraka hanya dengan ngomong itu selesai sudah, murah banget Al-Qur'an, murah banget itu surga. Enggak bisa, harus surut-surutnya terpenuhi. Seterusnya, famal murad harrama 'alan nar, Allah haramkan dia masuk neraka. Apa maksudnya dari kata-kata Allah masukkan dia ke neraka? Allah haramkan dia ke neraka. Tahrimun nari, diharamkannya masuk neraka, fi nususil kitab wa sunnah, menurut nas Al-Quran dan sunnah, itu ya'ti ala darajataini, datang dengan 2 tingkatan, datang dengan 2 tingkatan. Al-ula tahrimul abad, diharamkan selama-lamanya. Wathaniya tahrimu ba'dal amad, diharamkan setelah dia masuk si mari ngono, diharamkan masuk neraka. Masuk dulu, mari ngono enggak masuk neraka lagi. Fatahrimul abad, maka pengharaman selama-lamanya yaqtadhi, menuntut anna man harramallah, bahwasanya orang yang Allah haramkan alan nari, atas neraka, tahriman mutlaqa, dengan keharaman secara mutlak, itu berarti konsekuensinya fa innahu lan yadkhula, lan huna ana ambil lan
lan litabid, selama-lamanya tidak akan masuk ke neraka. Berarti surga dari ujung jebret surga, masya Allah. Wa amma tahrimul amad farubbama yadkhuluha, bisa jadi dia masuk dulu, thumma yahrumu alaihil baqa'u fiha, kemudian setelah itu dia tidak lagi masuk di situ lagi, diharamkan dia tinggal. Dia masuk dulu, nyicipin rokok sila, bar nyicipin wis entek, setelah itu apa? Tidak lagi haram bagi dia tinggal di surga, tinggal di neraka lagi, lepas. Wal hadis yahtamilul ula wa tsaniyah, hadis ikhwan memungkinkan kepada makna yang pertama dan memungkinkan makna yang kedua. Kenapa kok begitu? Karena harrama 'alan nar itu mutlak. Namanya mutlak itu pasti mencakup kedua-duanya. Man qayyada, siapa mengikat? Oh, datangkan dalil dong. Datangkan dalil. Apakah Allah mengatakan, apakah Rasul mengatakan fa innal harrama 'alan nari haraman mutlak kok? Oh, Rasul enggak bilang begitu. Enggak ada bilang begitu. Hanya mengatakan harrama 'alan nar. Allah haramkan neraka dan dua itu masuk di situ. Haramkan selama-lamanya atau masuk neraka dulu baru haramkan neraka. Kedua makna itu masuk pada kata-kata ini. Ini ilmu baru ya kawan, yang kita nggak selama ini kita belajar, nggak terbayang di benak kita. Makanya dia bilang ini faedah bagus dari Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al Syekh ketika menyebutkan hadis ini, dia bikin penjelasan yang panjang dan lebar. Maka ana simpulkan dengan sebuah pertanyaan dan ana jawab dengan jawaban di situ juga. Jadi ini kesimpulan dari keterangan beliau, sehingga kita wujudkan dengan sebuah pertanyaan dan jawaban dari perincian yang beliau sampaikan. Jadi kesimpulannya ikhwan, bisa jadi maknanya pertama dan bisa jadi makna yang kedua.